Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Kurnia dengan nomor induk mahasiswa 1862250006, Prodi PG PAUD, semester 1, Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah konsep-konsep dasar PAUD dengan dosen pengampu Ibu Lia Kurniawati SPD MPD. Baiklah teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan, fungsi, komitmen, dan kebijakan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Slide selanjutnya yaitu ada tujuan pendidikan anak usia dini. Tujuan pendidikan anak usia dini secara umum adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan ada tujuan utama juga nih teman-teman, yaitu untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa. Ada juga tujuan penyertanya, untuk apa? Untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar di sekolah. Slide selanjutnya ada fungsi pendidikan anak usia dini. PAUD memiliki fungsi utama yaitu mengembangkan semua aspek perkembangan anak, meliputi perkembangan kognitif, bahasa, fisik, motorik kasar dan halus, sosial dan emosional. Bahkan ada beberapa fungsi pendidikan anak usia dini nih teman-teman, ada 5 ya. Yang pertama ada untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Yang kedua, mengenalkan anak dengan dunia luar. Yang ketiga, mengembangkan sosialisasi anak. Yang keempat, mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak. Yang kelima, memberikan kesempatan pada anak untuk menikmati masa bermainnya. Berdasarkan tujuan, pendidikan anak usia dini dapat ditelaah beberapa fungsi program stimulasi edukasi, yaitu fungsi adaptasi, fungsi sosialisasi, fungsi pengembangan, fungsi bermain, dan fungsi ekonomi. Apa sih fungsi adaptasi itu? Fungsi adaptasi itu berperan dalam membantu anak untuk melakukan penyesuaian diri dengan berbagai kondisi lingkungan serta menyesuaikan diri dengan keadaan dalam dirinya sendiri. Nah, yang kedua itu fungsi sosial. Berperan sebagai apa? Berperan dalam membantu anak agar memiliki keterampilan sosial yang berguna dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari di mana anak berada. Terus fungsi pengembangan nih, berkaitan dengan pengembangan berbagai potensi yang dimiliki anak. Setiap unsur potensi yang dimiliki anak membutuhkan suatu situasi atau lingkungan yang dapat menumbuh kembangkan potensi tersebut ke arah perkembangan yang optimal sehingga menjadi potensi yang bermanfaat bagi anak itu sendiri maupun lingkungannya. Ada fungsi bermain ya, berperan sebagai apa? Terus berkaitannya dengan pemberian kesempatan pada anak untuk bermain, karena pada hakikatnya bermain itu sendiri merupakan hak anak. Sepanjang rentang kehidupannya, melalui kegiatan bermain anak akan mengeksplorasi dunianya serta membangun pengetahuannya sendiri. Yang terakhir tadi ada fungsi apa teman-teman? Yaitu fungsi ekonomi. Pendidikan yang terancam pada anak merupakan investasi jangka panjang yang dapat menguntungkan pada setiap rentang perkembangan selanjutnya. Terlebih lagi, investasi yang dilakukan berada pada masa keemasan atau the golden age yang akan memberikan keuntungan berlipat ganda. Pendidikan di taman kanak-kanak merupakan salah satu peletak dasar bagi perkembangan selanjutnya. Slide selanjutnya ada komitmen pendidikan anak usia dini. Dari kesepakatan negara tentang kehidupan yang sehat, pendidikan yang berkualitas, seharusnya pemerintah lebih sering mengadakan penyuluhan tentang pentingnya hidup sehat, memperhatikan tentang kualitas dari pendidikan, memberlakukan serta mempertegas undang-undang tentang eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Yang terakhir ada kebijakan pendidikan anak usia dini. Berbagai kebijakan yang terkait dengan keberadaan pendidikan anak usia dini di Indonesia telah ditetapkan dalam dokumen resmi negara, yaitu
Ada beberapa uraiannya di sini ya teman-teman. Yang pertama itu pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak. Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Perlindungan Anak. Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Butir 14 dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani rohani agar anak memiliki kesiapan dan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Terima kasih teman-teman. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya sendiri, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.